Alhamdulillahilladzi balaghana syahr Sya'ban wa ja'alahu mumahhidan li syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mu'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Asy-Syifa yang berbahagia, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan untuk kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam serta sehat dan afiat, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib untuk mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti kita laksanakan semua perintah-perintahnya dan kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan satu khutbah dengan tema penyebab orang gagal takwa. Ada satu ayat Al-Quran yang menceritakan tentang penyesalan orang yang telah meninggal dunia. Itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ketika orang telah lepas ruh dari jasadnya, saat itu mereka akan berkata, ya Allah, andaikan saya diperkenankan untuk hidup sebentar saja, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Pertama yaitu sedekah, kemudian yang kedua adalah menjadi orang soleh. Ini adalah yang diharapkan oleh orang yang telah meninggal dunia, agar mereka ketika dihidupkan bisa melakukan dua hal tersebut. Untuk menjadi orang yang bertakwa, maka orang harus menjadi orang yang soleh, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat Nabi, pernah mengatakan, laula khamsa khisalin la sara nasu kulluhum sholihin. Andaikan kalau bukan karena 5 hal, niscaya semua manusia itu pasti akan menjadi orang soleh. Tapi gara-gara 5 hal ini orang gagal untuk menjadi orang yang bertakwa, gara-gara dia gagal untuk menjadi orang yang soleh. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, yaitu puas dengan kebodohan. Semua amal perbuatan kita
baik yang duniawi maupun yang ukhrawi, pasti harus dilandasi oleh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu, ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu, ingin dapat kedua-duanya harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu maka akan gagal menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, al-hirsu bid dunya, yaitu rakus terhadap dunia. Saudara-saudara, ini juga yang menyebabkan orang gagal menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita tanya orang yang ada di balik jeruji, mereka korupsi bukan karena mereka tidak tahu, justru mereka lebih tahu daripada kita. Tapi kenapa itu tetap mereka lakukan? Karena al-hirsu bid dunya, rakus terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, asyuhu bil fadli, yaitu kikir terhadap karunia Allah yang dimilikinya. Asyuhu ini lebih parah daripada al-bakhil. Kalau bakhil itu pelit kepada orang lain, tapi kalau asyuhu, pelit bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri dia pelit, apalagi kepada orang lain. Ini yang menyebabkan orang gagal menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ar-riya'u bil amal, yaitu riya, ingin dipuji, ingin disanjung ketika dia melakukan perbuatan baik dan ibadah. Ibadahnya, perbuatan baiknya bukan karena Allah, maka orang tersebut akan gagal menjadi orang yang bertakwa. Inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah bersabda, yang paling aku takut adalah syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, syirik kecil itu apa? Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu riya, beramal bukan karena Allah. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan orang gagal menjadi orang yang bertakwa adalah al-i'jabu bir-ra'yi, kagum terhadap dirinya, yang turunannya adalah akan membuat orang ini menjadi sombong karena dia merasa dirinya lebih mulia, dirinya lebih baik, dirinya lebih kaya, dirinya lebih terhormat, dirinya lebih pintar, dirinya lebih hebat. Kalau bukan karena saya, ini tidak bisa, hanya saya yang bisa, yang lain tidak mampu. Ketika beribadah, dia merasa ibadahnya adalah karena memang kemampuan dia. Ketika dia berprestasi, dia merasa prestasinya adalah karena memang itu kesungguhannya di dalam usaha, tanpa melibatkan Allah. Al-i'jabu bir-ra'yi, kagum terhadap diri sendiri, ini yang menyebabkan orang gagal menjadi orang yang bertakwa. Itulah 5 hal yang kata sahabat Ali karramallahu wajhah menyebabkan orang gagal menjadi orang yang bertakwa, yang kalau itu dihilangkan pada diri seseorang, maka niscaya orang itu akan menjadi orang yang baik, kemudian dia akan menjadi orang yang bertakwa. Saudara-saudara jamaah sholat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan di pertengahan menjelang pertengahan bulan Sya'ban ini kita masih bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk bisa mempersiapkan ibadah kita di bulan Ramadan, yang bulan Ramadan itu sendiri adalah dalam rangka membentuk karakter yang bertakwa. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.